Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi dengan aku Malik di channel Malik Sibra. Oke guys, kali ini kita akan coba untuk membahas normalisasi database ya. Karena mungkin buat teman-teman yang ingin menjadi seorang database administrator, mungkin perlu ya untuk belajar hal ini ya. Karena normalisasi database ini sangat baik digunakan untuk menghindari hal-hal buruk pada saat kita mengelola atau menyimpan data pada database ya. Oke, langsung saja kita membahas normalisasi database ya, dan bagaimana videonya ini dia. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa juga untuk nyalakan loncengnya. Terima kasih. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas normalisasi database ya. Dan di sini untuk normalisasi database sebetulnya ada 5 ya, mulai dari 1NF, 2NF, 3NF, 4NF dan juga 5NF. Tapi karena sampai 3NF aja itu sudah cukup, jadi kita akan membahas hanya sampai 3NF aja gitu. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan normalize form tadi ya, kita akan membahas pengertian dari normalize database gitu ya. Jadi normalize database itu merupakan proses pengelompokan atribut data yang membentuk entitas sederhana, non redundan atau tidak terduplikasi ya, dan juga fleksibel dan mudah beradaptasi ya. Dan tidak semua database itu bisa kita normalisasikan gitu ya. Hanya database relasional aja yang dapat kita normalisasi, seperti halnya ada MySQL, PostgreSQL dan lain-lain. Intinya database yang relasional yang dapat kita normalisasi gitu. Dan tujuan dari normalisasi database ini yaitu untuk menjaga integritas dan performa proses dalam bisnis gitu ya. Jadi menjaga kepercayaan data dan juga performa dari proses bisnis tersebut. Dan juga untuk mengurangi atau menghilangkan duplikasi data gitu ya. Jadi duplikasi data itu dapat dihilangkan menggunakan metode normalisasi database ini. Dan selanjutnya yaitu untuk mengurangi kemungkinan buruk atau anomali, seperti halnya tadi adanya duplikasi data itu kan menyebabkan data kita atau database kita itu menjadi anomali gitu ya. Jadi pada saat kita mencari data, mungkin itu datanya salah atau juga datanya tidak konsisten, itu bisa kita hindari menggunakan normalisasi database ini. Dan masih banyak lagi tujuan dan juga manfaat dari normalisasi database ini gitu ya. Dan sebelum kita membahas lebih jauh, alangkah baiknya kita mengetahui dulu key ya, atau kunci. Nah, key ini digunakan untuk menjaga data agar tidak terduplikasi teman-teman ya. Ada istilahnya nanti primary key. Dan juga dengan key memungkinkan kita untuk membuat relasi antar tabel. Nanti itu kita bahas, yaitu foreign key ya. Jadi key ini bisa digunakan untuk menjaga data agar tidak terduplikasi ya. Dan juga dengan key kita bisa merelasikan atau menghubungkan satu tabel dengan tabel yang lainnya gitu. Nah, ada banyak macam-macam key, tetapi di sini hanya beberapa aja yang aku bahas ya. Ada yang pertama itu kandidat key ya. Kandidat key itu adalah sebuah atau kombinasi atribut yang dapat menjadi primary key ya. Artinya kolom-kolom yang bisa menjadi primary key. Selanjutnya ada composite key ya, yaitu sebuah tabel yang memiliki primary key dari beberapa atribut. Jadi di dalam satu tabel itu tidak hanya satu primary key, tapi ada beberapa primary key itu. Selanjutnya ada alternate key ya, yaitu sebuah kandidat key yang tidak dipilih sebagai primary key
dan oleh karena itu digunakan sebagai kunci alternatif gitu. Jadi dari kandidat key ini ya, dia kan kalau tidak terpilih ya, atributnya tidak terpilih menjadi primary key, maka dia dijadikan sebagai kunci alternatif atau alternate key gitu. Selanjutnya ada primary key ya. Primary key adalah merupakan sebuah atribut atau kombinasi atribut dalam sebuah tabel yang secara unik mengidentifikasi setiap baris atau record dalam tabel tersebut gitu. Jadi primary key adalah sebuah atribut ya yang dia itu unik gitu, yang mengidentifikasi setiap row atau baris atau record pada tabel tersebut gitu ya. Contohnya seperti ID itu ya, 1, 2, 3, dan dia kan tidak mungkin sama kan, atau juga nomor KTP, NIM itu kan tidak mungkin sama, itu bisa dijadikan sebagai primary key gitu. Selanjutnya ada foreign key ya, yaitu sebuah atribut dalam sebuah tabel yang merupakan primary key dari tabel lain dan digunakan untuk membuat relasi antara dua tabel. Nah, ini yang saya bilang tadi ya, foreign key. Ya, dengan foreign key ini kita bisa membuat relasi ya, atau menghubungkan antara tabel satu dengan tabel yang lainnya. Seperti itu ya. Dan foreign key ini ciri-cirinya yaitu primary key dari tabel 1 ya, yang digunakan ke tabel lain, dan di tabel lain ini menjadi foreign key. Selanjutnya ada tahap-tahap normalisasi ya. Yang pertama di sini ada UNF atau unnormalized form ya, yaitu data yang belum dinormalisasi ya. Contohnya kita memiliki data penjualan gitu ya. Kan ada kode barang, nama barang, lalu pembelian ya, lalu ada siapa yang membeli, usernya, itu ada tanggal pembelian, kode transaksi, dan lain-lain. Itu menjadi satu tabel, sehingga tabelnya itu akan memanjang secara horizontal gitu. Jadi akan panjang tabelnya karena data-data tersebut dijadikan satu ke dalam satu tabel gitu. Di tahap UNF ini kita bisa mengubah datanya menjadi bentuk tabel ya. Jadi ketika kita sudah memiliki data-data itu diubah menjadi bentuk tabel, itu tahap UNF gitu. Dan selanjutnya ada 1NF, yaitu tabel yang tiap atributnya memiliki nilai tunggal dalam satu baris ya. Di 1NF ini ya, kita bisa menghilangkan grouping atau memisahkan data grouping gitu ya. Contohnya tadi kan pada tahap UNF kan sudah diubah menjadi tabel gitu, dan di dalam tabel tersebut mungkin itu datanya bisa menjadi, contohnya kalau di Excel itu kan bisa di merge gitu ya kan, itu contoh grouping gitu. Nah, di tahap 1NF ini kita bisa menghilangkan grouping atau memisahkan data grouping tersebut sehingga menjadi tabel yang tiap atribut memiliki nilai tunggal dalam satu baris gitu. Dan di tahap 1NF ini kita juga bisa menambahkan additional information itu. Jadi tetapi ini opsional ya teman-teman. Teman-teman bisa menambahkan mungkin informasi tambahan gitu ya pada tabelnya seperti itu. Nah, selanjutnya ada 2NF ya, yaitu tabel tidak boleh memiliki partial functional dependency pada primary key ya. Partial kan sebagian, jadi ketergantungan fungsi itu ya antara pada tabel tersebut gitu maksudnya ya. Jadi kita bisa memecah tabel berdasarkan primary key gitu. Jadi dan tujuan dari memecah tabel berdasarkan primary key tersebut digunakan untuk mencegah ketergantungan kolom ke sebagian primary key. Maksudnya ketika dalam satu tabel ya ada contohnya ada data pembelian gitu ya kan, itu kan ada kode transaksinya, lalu ada barangnya kan, pastinya ada kode barangnya gitu, lalu ada barang yang dibeli itu apa dan
banyaknya itu jumlahnya itu berapa. Itu kan terdapat beberapa primary key ya. Yang pertama itu ada kode barang ya, ada kode transaksi, itu kan primary key ya. Jadi karena terdapat dua primary key kan, yang lain ada ketergantungan kan ya. Contohnya kalau kode barang gitu ya kan, yang tergantung ke kode barang itu contohnya nama barang ya, jumlah barangnya, itu kan tergantung pada primary key kode barangnya gitu. Nah, di transaksi itu ada kode transaksi ya, misalnya ini. Lalu di sebelahnya itu di kolomnya ada tanggal transaksi ya kan. Nah, tanggal transaksi ini kan tergantung atau mengacu pada kode transaksi ya, dan transaksi dengan pembelian ini berada dalam satu tabel ya kan. Nah, pada tahap 2NF ini maksudnya itu kita bisa memecah tabel berdasarkan primary key ya kan. Tadi ada primary key kode transaksi dan juga kode barang, jadi kita bisa memisahkan dan akhirnya menjadi tabel transaksi sendiri, tabel barang itu sendiri, kurang lebih seperti itu. Dan selanjutnya ada 3NF nih. Nah, pada 3NF ini tabel tidak boleh memiliki partial transitive dependency ya. Dan di 3NF ini kita bisa memisahkan atribut yang tidak bergantung pada primary key tetapi bergantung pada field atau atribut yang lain ya. Contohnya ada field A ya, B dan juga C ya. Field B ini bergantung pada si A ya, dan field C bergantung dengan B gitu. Jadi A ini menentukan B dan B menentukan C. Jadi ada ketergantungan ya, sehingga itu bisa kita hilangkan dengan memisahkan atribut yang tidak bergantung pada primary key tetapi bergantung pada field atau atribut lain gitu. Oke, langsung saja kita ke contohnya ya. Nah, di sini contohnya ada database distribusi barang ya teman-teman. Nah, kita ke ataskan dulu. Nah, seperti ini. Ini tahap UNF ya. Yang pertama. Di sini ada kan di sini judulnya database distribusi barang. Artinya di sini ada proses distribusi ya. Nah, di sini ada kode distribusi ya. Ada nama distribusi, ini field ya atau kolom, tanggal distribusi maksudnya, dan di sini ada kode barang, nama barang dan juga quantity gitu. Nah, di sini dia dijadikan satu ya, dan terdapat grouping di sini teman-teman ya. Seperti itu. Dan selanjutnya pada tahap 1NF di sini dia sudah dipisahkan groupingnya ya. Kalau kita lihat pada UNF di sini kan masih ada grouping, tetapi pada tahap 1NF di sini dia sudah di ungroup ya. Maksudnya dia menjadi satu baris ini jadi data sendiri, tidak ada grouping gitu, dipisahkan lah. Nah, selanjutnya di tahap 2NF ya. Kalau kita lihat pada tahap 2NF di sini, tabel tidak boleh memiliki partial functional dependency pada primary key ya. Di sini kita bisa memecah tabel berdasarkan primary key gitu, untuk mencegah ketergantungan kolom ke sebagian primary key. Maksudnya seperti ini teman-teman. Nah, di sini kalau kita lihat pada tahap 1NF ya, di sini primary key-nya yang memungkinkan kan kode distribusi dan juga kode barang ya. Dan field ini tergantung pada kode barang gitu. Dan field ini tergantung pada kode distribusi. Jadi di sini karena ada dua primary key, jadi kita bisa memisahkan ya, sehingga menjadi seperti ini ya. Ada tabel distributor di sini. Coba kita perkecil aja. Nah, seperti ini. Nah, di sini ada distributor, tabel distributor ya, yang memiliki primary key tersendiri, dan juga ada tabel barang yang memiliki primary key tersendiri. Jadi dipisahkan pada tahap 2NF ini.
Dan selanjutnya ini ada tahap 3NF teman-teman ya. Kalau kita lihat ya di sini pada tahap 3NF ya, tabel tidak boleh memiliki partial transitive dependensi ya, ketergantungan. Di tahap 3NF ini kita bisa memisahkan atribut yang tidak bergantung pada primary key tetapi bergantung pada field atau atribut lain. Kalau kita lihat di sini ya, untuk berelasi di sini kan sudah dipisahkan ya. Untuk berelasi dia akan masuk ke tahap 3NF ini ya. Nah, contohnya gini deh. Di quantity ini dia kan tergantung dari nama barang, ya kan? Nah, nama barang ini tergantung pada kode barang gitu. Jadi kode barang ini menentukan nama barang dan nama barang menentukan field atau kolom quantity. Dan kalau di distributor di sini kalau kita lihat kode distributor dia menentukan nama distributor ya. Dan di sini ada tanggal distribusi yang ditentukan oleh nama distributor gitu. Ya, jadi kita bisa memisahkan seperti ini, teman-teman. Kita sudah bisa memisahkan seperti ini. Distributor hanya menyimpan kode distributor dan nama distributor ya. Lalu di barang di sini dia menyimpan kode barang dan juga nama barang aja gitu. Dan selanjutnya untuk quantity dan tanggal distribusinya di sini dia dibikinkan tabel sendiri ya. Dan di sini ada kode distributor dan juga kode barang ya dari tabel barang dan juga tabel distributor gitu ya. Jadi ini menjadi tabel tersendiri dan di sini sudah ada primary key-nya yang sudah dibuatkan tersendiri gitu. Jadi memudahkan untuk searching ya. Contohnya ketika ingin mengambil kode transaksinya ya, transaksi pertama itu apa ya, distributornya siapa, kode barangnya apa, dan kuantitinya berapa. Jadi bisa memudahkan untuk searching gitu. Contohnya untuk transaksi pertama distributornya adalah D1. Kita lihat pada tabel distributor yaitu Wingsa. Ya, jadi distributornya yaitu Wingsa dan kode barangnya B001 ya. B001 ternyata sabun cuci, berarti ini sabun cuci ya yang didistribusi oleh Wingsa tuh. Lalu tanggalnya seperti ini, lalu jumlahnya berapa, ternyata 3 seperti itu. Jadi lebih mudah kan untuk searching atau mengetahui transaksi distribusinya. Ya mungkin sekian ya untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau mungkin ada kesalahan silakan dikoreksi di kolom komentar aja ya. Silakan berkomentar dengan hal-hal positif gitu. Ya, selamat belajar dan juga semangat belajar. Ya mungkin sekian untuk video kali ini. Kita sudah membahas mengenai normalisasi database ya. Kalau teman-teman mungkin masih bingung ya, silakan diulang lagi videonya atau ketikkan kebingungan teman-teman di kolom komentar. Mungkin sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Terima kasih, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.